Pemirsa, di sela KTT G20 di Nusa Dua Bali baru-baru ini, negara-negara industri yang tergabung dalam G7 atau G7 mengumumkan peluncuran Just Energy Transition Partnership dengan Indonesia. Namun kemitraan untuk mendanai transisi ke energi listrik terbarukan tersebut mengundang berbagai tanda tanya dari analis maupun aktivis lingkungan hidup. Usai KTT G20 di Bali, kepada VOA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peralihan ke energi terbarukan. Energy transition is very important for Indonesia because the economy will continue growing and the demand for energy is definitely going to continue increase. Indonesia have many possibility of energy sources, but currently we are still dominated by the coal as energy sources. Sri Mulyani juga menyambut positif skema Just Energy Transition Partnership oleh negara-negara G7 untuk membantu peralihan dari energi berbahan bakar fosil. So the 20 billion which is announced on the JETP, Just Transition for the Energy, I think this is one of the initiative in which United States, Japan, some European countries as well as multilateral, then also discuss with the private sector how they are going to then commit to participate in this transition. Dengan skema JETP, Indonesia menargetkan net zero atau secara neto menggunakan energi bersih dari sumber terbarukan pada 2050, 10 tahun lebih cepat dari target semula. Tapi aktivis lingkungan hidup mempertanyakan keseriusan Indonesia dalam mencapai target nol emisi ini. Sejak konferensi lingkungan hidup COP26 di Glasgow 2021 lalu, misalnya, Indonesia sudah berkomitmen menghentikan penggunaan batu bara 2040. Kenyataannya pelaksanaannya lebih lambat dari target yang dicanangkan. Misalnya sekarang tahun 2025 yang tinggal 3 tahun lagi, itu sebenarnya kalau di Rencana Umum Energi Nasional, itu kita harus 25% share-nya dari energi terbarukan. Sekarang kan masih 12%, kurang dari setengahnya, dan itu udah stuck, sudah agak bertahun-tahun stuck di situ gitu. Disinilah aktivis berharap negara G7 bisa lebih tegas terhadap Indonesia. Hampir tidak ada pilihan lain buat negara-negara harus bantuin Indonesia, karena Indonesia ini yang paling stubborn. Jadi dari semua yang udah, kalau di kawasan yang sebenarnya masih nambah kapasitas batu bara, itu bisa dibilang cuma Indonesia. Menurut ekonom, transisi dari batu bara kian sulit karena besarnya investasi asing yang sudah terlanjur masuk ke dalam proyek PLTU berbasis batu bara untuk memenuhi pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius pemerintah Indonesia belakangan ini. It's a push and pull thing, right? Because to drop everything is unrealistic. Example, right? So a lot of us consume gas and oil, whether it's for car and all those, and then suddenly you say, hey, let's all change to EV, electric vehicle. It's not that practical because there is a switching cost, right? The duration could be 10 years or even 10, 20 years. And within that 10 to 20 years, you have to reinvest just to maintain your existing, say, petrol station, gas station. That's the maintenance cost. Analis mencatat, energi terbarukan yang paling potensial dikembangkan di Indonesia adalah tenaga surya, geotermal, dan air. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.